Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihat dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, mama, kakak adik, saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dalam peristiwa Injil hari ini, kita menyaksikan betapa bangsa Yahudi menolak kehadiran Yesus dengan ungkapan yang begitu memilukan. Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Persis hal demikian adalah sebuah tindakan yang tidak mau menerima Yesus dan tidak percaya akan sebuah keselamatan. Orang-orang Yahudi memahami keselamatan sebagai peristiwa kehidupan yang tidak akan mati. Hal demikian dibuktikan dengan ungkapan, Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Bapak, mama, kakak adik, saudara dan saudari yang Yesus sayangi, keyakinan akan keselamatan merupakan keyakinan iman yang tidak lahir karena kecerdasan intelektual, kecakapan genetis, ataupun karena hasil temuan penelitian. Keyakinan akan keselamatan merupakan sebuah peristiwa iman yang kepada siapapun yang percaya akan Yesus tentu akan mendapatkannya. Perihal pertentangan dan tanggapan yang muncul dari pikiran orang Yahudi adalah bukti nyata kita sebagai manusia yang ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus. Keraguan-raguan ini menjadi nampak dalam banyak peristiwa kehidupan kita setiap hari. Apakah setelah saya mengikuti misa, saya akan mendapatkan uang? Apakah setelah mengikuti kegiatan di KUB, saya akan mendapatkan makanan dan minuman? Bukankah ketika misalnya saya mengikuti misa online,
saya akan banyak mengeluarkan pulsa saya? Bukankah lebih mending saya memakai uang saya untuk urusan pribadi ketimbang harus membantu sesama? Bapak, mama, kakak adik, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Peristiwa yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi dalam Injil tadi mau menunjukkan betapa kerap kali kita melihat banyak hal menggunakan otak kita, bukan dengan perasaan dan hati kita. Kita melakukan suatu kegiatan lebih menggunakan pikiran kita, bukan karena kesadaran kita. Kita mengungkapkan banyak hal lebih menggunakan akal budi kita, bukan menggunakan iman kita. Mari dalam ajakan Tuhan kita melihat kembali seluruh aspek kehidupan kita untuk membekalkan diri kita pada saat keselamatan nanti. Tuhan Yesus membutuhkan kepala kita bukan untuk mengkritisi seluruh aspek kehidupan kita, tetapi untuk senantiasa mendengarkan bisikan nurani. Tuhan Yesus membutuhkan mata kita bukan untuk menyaksikan ribuan kesusahan orang-orang di sekitar kita, tetapi untuk menggugahkan hati supaya mengulurkan tangan kasih kepada mereka. Tuhan Yesus membutuhkan akal budi kita bukan untuk menjadi lebih besar dari segala ciptaan yang lain, tetapi untuk lebih takluk kepada suara hati kita. Mari pada masa Prapaskah ini kita melihat kembali diri kita sembari terus merasakan betapa Tuhan ada dalam setiap waktu, Tuhan ada dalam setiap ruang kehidupan kita. Tuhan Yesus, ampunilah kami orang-orang berdosa ini. Amin.